Cek, satu dua tiga, cek. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, ada penekanan untuk kita semua. Bagi kita yang ikuti ibadah saat ini, untuk merasakan kenyamanan, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk dari smartphone kita masing-masing. Bapak Ibu yang membawa putra putri kita, mohon dapat menjaga anak-anaknya agar tetap tenang duduk, agar ibadah kita berlangsung dengan baik. Terima kasih. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kala kita akan memasuki hadirat-Nya yang kudus. Bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 3, bait yang pertama dan yang kedua, Andai ku punya banyak lidah. Banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku gubah mada indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku, yang dicurahkan padaku. Janganlah diamkan jiwaku dan kau rogoku, bangunlah, nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku, karena selama hidupku akan ku puji Allahku, akan ku puji Allahku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 146 ayat yang ke-8, demikian sabdanya. Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu, Tuhan mengasihi orang benar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Belukar, desakan kegiranganmu, hai marga satwa sekalian, marilah padu suaramu dengan gitarku yang gemar, dengan gitarku yang gemar, memuji yang maha besar, memuji yang maha besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengakuan dosa dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku secara bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami.
segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu. Bebaskan kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi saudara jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa seperti yang tertulis dalam 2 Tawarikh 30 ayat 9, demikian sabda Tuhan. Sesungguhnya apabila kamu kembali kepada Tuhan, saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu adalah pengasih dan penyayang. Ia tidak akan memalingkan wajahnya darimu apabila kamu kembali kepadanya. Di atas janji Tuhan ini, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, menyesal akan setiap dosa dan yang dilakukan, dan hidup menurut janji Tuhan. Amin. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya berguna, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru. Saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru
atau amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-7. Demikian sabda Tuhan, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kasihani kami ya Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga ibu-ibu yang akan mengaku iman percaya dalam CD hari ini.
Terima kasih Bapak Ibu untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 357 bait 1 dan 2. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan siap kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang Bapa mau untuk kami kerjakan dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu dimanapun kami berada. Kami memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Kami menjadi penolong bagi orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Jemaat Tuhan, kita siapkan bacaan firman hari ini. Kita akan baca bersama dari kitab Mazmur pasal 146. Mazmur 146, kita baca ayat 1 sampai 10. Sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak mari yang bisa berdiri, kita berdiri. Kita ucapkan secara bersama-sama. Mazmur pasal 146 di bawah judul perikop Tuhan memerintah selama-lamanya. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nafasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu. Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya.
Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia atau yang diberkati adalah setiap kita yang mendengar firman dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Apa kabar Bapak Ibu? Baik? Sehat semua? Puji Tuhan. Satu pertanyaan yang mungkin muncul baik dalam pikiran kita ataupun kita keluarkan, kita tanyakan ke orang di samping. Pertanyaan yang muncul pagi hari ini adalah, kok ibu itu baru CD? Bisa saja kan? Mungkin ada yang berpikir demikian. Karena ibu-ibu yang duduk di depan bukan orang-orang yang baru hadir di gereja. Mereka sudah cukup aktif mengikuti setiap kegiatan gereja, bahkan juga ambil bagian di dalam pelayanan. Kalau ada yang tanya, kok baru CD? Ada yang tanya begitu? Ada kan? Nah, jawabannya emang iya baru CD. Sudah ya? Ya udah selesai gitu ya. Bapak Ibu Saudara, peneguhan CD itu apa sih? Peneguhan CD adalah pernyataan atau pengakuan iman seseorang secara pribadi, ya. Dia berkomitmen untuk menjadi yang namanya murid Kristus yang taat dan setia. Banyak orang bisa jadi orang Kristen, tapi hanya sedikit orang yang bersedia menjadi murid Kristus. Mungkin ada yang bilang, apa beda sih Bu orang Kristen dan murid Kristus? Beda. Kalau mau jadi orang Kristen gampang. Tinggal baptis, status berubah jadi orang Kristen. Tapi kalau bicara murid berarti dia menjalani sebuah proses pembelajaran. Ya. Dan di GKO kita kenal dengan istilah kelas katekisasi. Bapak Ibu tahu itu ya? Mungkin memang selama ini yang CD biasanya kan anak SMA kelas 1 ya, setidaknya yang paling ini ya, anak SMA kelas 1 atau mungkin yang umurnya 20 tahun. Kayaknya saya lihat nggak ada yang 20 tahun di sini. Ya. Ada kah? Ada tapi malu-malu mengaku kali ya. Nah rata-rata seperti itu. Padahal bicara tentang katekisasi itu secara khusus ya GKO melakukan itu. Bukan sekedar supaya dapat peneguhan CD, ikut peneguhan CD dapat surat CD, tidak. Tapi katekisasi adalah tempat di mana kita belajar tentang dasar-dasar iman Kristen. Dengan kata lain begini, di kelas katekisasi itu saya belajar kenapa saya harus jadi orang Kristen. Kenapa mulut saya harus mengaku Yesus Tuhan? Apakah hanya sebatas saya ngaku Yesus Tuhan? Waktu saya jelaskan ini di salah satu ibadah, lalu ada beberapa orang yang datang lalu bilang begini, Bu Pendeta dulu waktu saya masuk Kristen, saya nggak belajar katekisasi. Saya bilang tapi ucapin pengakuan iman, iya ucapin pengakuan iman, ngerti apa tidak? Enggak, kan nggak belajar. Betul Bapak Ibu ya? Sehingga saya bilang, mau nggak belajar? Mau. 7 orang ini ada sebenarnya 9 ya. Yang 2 tuh udah sih tapi mau belajar lagi, itu lebih saya hebat lagi itu. Ya, mereka bilang, Bu kami boleh ikut nggak untuk belajar? Boleh. Ya, kami boleh CD nggak? Sudah ada surat CD? Sudah, tidak usah. Ya, karena sudah ada. Lalu saya bilang, ayo kita belajar tentang siapa Yesus. Karena nggak butuh cuman mulut ini bilang Yesus Tuhan. Tapi harus datang dari hati yang percaya. Yang benar-benar waktu saya ngomong, saya ngerti kenapa saya percaya Yesus. Dan orang yang mengerti dengan benar, pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia akan meresponi hidupnya dengan benar. Amin. Saya nggak bilang katekisasi jawaban dari semuanya. Ada yang sudah siri juga kelakuan tidak benar. Betul? Betul kok lemes ya. Ya. Ada yang sudah bukan hanya katekisasi loh, ikut pendidikan segala macam, tapi nggak mengubah. Tapi bukan itu jadi alasan kita, ya kalau gitu nggak usah katekisasi ya, yang penting udah jadi orang Kristen udah cukup. Tidak. Bagi saya,
Ketika kita bersedia untuk belajar, berarti siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Amin. Mulai dari bulan Juli kemarin ya. Bulan Juli kemarin dibukalah kelas katekisasi khusus bagi setiap anggota jemaat yang waktu dulu ya mungkin berpindah agama atau berpindah gereja, karena kita ada yang tidak seasas gitu ya. Kita belum menjalani peneguhan sidi. Maka dibukalah kelas ini. Datanglah 9 orang, termasuk 7 ya ibu-ibu yang ada di depan ini. Dengan rendah hati mereka bilang, kami belum pernah belajar itu. Maka saya bilang, mau belajar? Mau, ayo kita sama-sama. Jadi ini bukan gagah-gagahan untuk sekedar memenuhi administrasi gereja, tidak Bapak Ibu. Tapi ini bagian dari komitmen yang diucapkan di hadapan Tuhan. Itu penting. Maka kita berdoa, komitmen yang diucapkan oleh atau pengakuan yang disampaikan ibu-ibu hari ini di hadapan Tuhan yang disaksikan oleh jemaat itu tidak akan berubah sampai mati. Amin ya. Sampai mati itu kita ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Gampang apa susah? Jangan bilang susah, nanti benar-benar susah loh. Ya. Susah kalau kita lihat yang tidak sesuai maunya kita. Ya kan? Itu jadi susah. Tapi akan menjadi gampang kalau kita buka diri rendah hati dibentuk oleh Tuhan. Maka selama 3 bulan ibu-ibu ini belajar. Dan semangatnya luar biasa. Saya ajugi jempol untuk 9 ibu ini. Mereka yang ingatin saya, Ibu Pendeta jangan lupa, aduh sudah masuk jadwal saya tapi puji Tuhan saya diingatkan. Ibu jangan lupa kita ketemu nanti malam. Ibu bahan belum dikirim, oke saya kirim. Ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu bagi Bapak Ibu jemaat GKO Jemaat Depok 1, kalau yang ada merasa bahwa oh ya saya ini gak pernah sidi, ingat loh, pada saat pelaksanaan perjamuan kudus ada satu bagian yang diucapkan oleh gembala, bahwa perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi mereka yang telah menerima peneguhan sidi. Kenapa? Karena di katekisasi itulah dijelaskan ngapain harus makan roti dan minum anggur. Ya. Terlepas ngerti atau tidak, setidaknya kita tahu waktu saya pegang roti itu, saya ngerti ini apa. Waktu saya minum, saya ngerti kenapa saya harus minum anggur itu. Maka kenapa perjamuan kudus itu selama berulang-ulang dilakukan untuk kita ingat betapa pengorbanan Tuhan itu gak bisa diganti dengan apapun. Maka sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari mimbar ini. Kalau ada yang bilang, oh iya saya ternyata belum boleh Bu Pendeta kita belajar. Ini kan sekarang tergantung mau atau tidak, betul Bapak Ibu? Ada yang bilang, malulah, udah tua-tua sidi. Sidi bukan tua dan muda. Tapi sidi adalah saat dimana menjadi momentum kita berdiri dan bersaksi. Saya akan ikut Tuhan sampai mati, amin. Sampai mati saya gak akan lepas Tuhan. Dan percayalah Roh Kudus bekerja untuk teguhkan pengakuan itu. Bapak Ibu Saudara, kalau setelah ini mau wawancara 7 ibu ini, monggo kerso ya. Kalau mau wawancara gitu ya, siapa ya diwawancara sama jemaat? Habis ini ntar foto-foto orang wawancara gak mau lagi gitu ya. Kalau ada yang bilang, Bu kenapa sih Bulan kenapa mau sidi, padahal Bulan kan udah aktif di PW, sampaikan apa yang jadi alasannya ya. Jangan-jangan habis ini 7 orang ini kabur kan gak mau diwawancara gitu ya. Ya. Sampaikan kenapa saya harus ikut sidi hari ini. Supaya itu menjadi satu momentum bagi kita Bapak Ibu. Bagi saya lebih baik kita memperbaiki segala sesuatu hari ini ya. Daripada kita bablas salah terus, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kehendak Allah penolong bagi yang susah. Kemarin minggu lalu saya tanya Bapak Ibu, susah? Oh sudah senang sekarang. Karena minggu lalu saya tanya Bapak Ibu susah gitu ya. Kalau bicara penolong bagi yang susah ini 2 ya. Kita lagi bicara tentang Allah sebagai penolong bagi kita manusia yang mengalami pergumulan, kesusahan. Dan bagaimana kita yang sudah ditolong juga menolong orang lain yang juga ada dalam situasi yang perlu untuk kita tolong. Saya mau ajak kita renungkan bagian ini dengan fokus pada ayat 5 dan seterusnya. Bapak Ibu kita baca ayat 5. Ayat 5 sama-sama kita baca demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, melalui ayat ini pemazmur mau kasih tahu sama kita bahwa kebahagiaan sejati, berkat yang sesungguhnya itu akan kita terima, atau hidup kita ditolong oleh Tuhan itu akan kita terima ketika kita berharap kepada Tuhan. Apa artinya berharap? Gantungkan semua sama Tuhan. Jadi gak ada yang kita kasih kiri kanan baru Tuhan pintu terakhir, tidak. Orang yang diberkati, orang yang berbahagia atau mengalami kebahagiaan sejati adalah orang yang hidupnya ditolong oleh Tuhan. Kenapa dia ditolong? Karena dia menerima atau mempunyai pengharapan. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan kita setiap hari, dunia kan menawarkan banyak penolong ya Bapak Ibu ya. Uang bisa tolong hidup kita enggak Bapak Ibu? Masa enggak bisa? Uang bisa tolong kita? Banget, ya kan? Mana ada orang di sini yang bisa hidup tanpa uang? Mau beli pakai apa? Betul? Dan semua punya uang ya? Sudah, saya tidak akan minta, maksudnya cuma jawab saja kan. Semua punya ya, banyak sedikit kan masing-masing yang tahu toh. Nah, yang saya mau bilang begini. Dunia menawarkan banyak penolong, tapi pemazmur bilang semua sifatnya sementara. Uang bisa tolong kita dalam banyak hal. Bapak Ibu kalau punya uang bisa jamin kesehatan kita yang terbaik pun kita bisa lakukan itu. Ya, walaupun sekarang kan ada BPJS ya, ada KIS, nggak perlu bayar, tapi tetap ada bagian yang harus kita korbankan. Gak mungkin kita jalan kaki sampai di Hermina, yang ada tambah penyakit baru gitu ya. Yang ada kita butuh uang untuk melakukan sesuatu. Tapi saya mau kasih tahu, uang bisa jamin kesehatan kita, tapi uang gak bisa sembuhkan luka batin kita. Amin. Mungkin uang kita bisa bayar, bisa, mau sampai berapapun saya bisa, tapi terbatas. Ya, uang bisa selesaikan satu hal, tapi dia nggak bisa selesaikan luka batin kita. Yang bisa selesaikan hati yang terluka itu cuma satu pribadi, Tuhan. Amin. Atau mungkin ada yang bilang gini, Bu Pendeta, saya kalau luka batin taruh berapa juta di situ saya sembuh. Mungkin ada yang begitu ya. Iya, habis itu barang luka lagi gitu ya. Itu cuma pelarian sesaat. Makanya kenapa dibilang dunia itu tawarkan penolong tapi sifatnya sementara. Sifatnya itu tidak kekal. Tapi Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Penolong, Allah penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Contoh yang lain. Dunia menawarkan banyak penolong tapi pemazmur bilang gak ada kebahagiaan sejati di situ. Itu sementara. Mungkin Bapak Ibu orang-orang yang punya kenalan, orang-orang tanda kutip hebat gitu ya. Mungkin punya kedudukan, punya jabatan. Biasanya kan kalau kita kenal orang yang yang agak sedikit punya kedudukan itu kan agak, wah ini mudah ini kita mau lakukan banyak hal. Ya, mungkin orang-orang itu bisa memudahkan kita untuk melakukan banyak hal. Tapi saya mau kasih tahu, orang yang kuat jabatan kedudukan sekalipun gak bisa memudahkan kita untuk menerima hidup yang kekal. Yang bisa lakukan itu cuma Tuhan. Orang hebat gak bisa memudahkan kita untuk keluar dari dosa. Yang bisa keluarkan kita dari dosa itu cuma Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau ada masalah perhatikan, orang kan cari semua solusi di dunia ini ya. Saya punya backingan tuh. Sehingga kalau begitu ada masalah, cepat langsung telepon. Tolong dong saya ada masalah, bisa tolong saya enggak? Kamu kan punya, artinya orang yang kita telepon itu pasti orang yang kita tahu bisa tolong kita. Terbatas Bapak Ibu. Sehebat apapun seseorang dia enggak bisa keluarkan kita dari dosa. Yang bisa keluarkan kita dari dosa itu cuma Tuhan. Contoh yang lain, teknologi, ilmu pengetahuan itu bisa bawa kita kemana saja. Tapi teknologi, ilmu pengetahuan bisa mudahkan kita untuk mendapatkan apapun. Tapi gak bisa memudahkan kita untuk hilang dari rasa bersalah karena dosa. Bapak Ibu kalau bikin dosa kan gak cari ya, bagaimana caranya supaya saya lepas dari dosa? Gak ada. Kalau bikin dosa langkahnya cuma satu, ngaku dan bertobat. Amin. Gak bisa kita pakai teknologi apapun. Cuman ngaku dan bertobat. Maka firman Tuhan katakan hari ini,
Tidak ada kekuatan dalam dunia. Bapak Ibu kalau baca tadi ayat berapa tadi ya? Ayat 3-4 ya. Jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Ayat 4, apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Itu yang dibilang manusia boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan kan. Jadi jangan andalkan kekuatan dunia. Apapun yang kita punya terbatas. Firman Tuhan cuma bilang satu hari ini. Siapa pribadi yang bisa menolong kita menyelesaikan semua persoalan dan berikan kebahagiaan sejati bagi kita? Pemazmur bilang hanya ada di dalam Allah. Bahkan yang paling luar biasa itu dia katakan dalam ayat 5 itu loh. Satu istilah. Ayat 5 dia bilang begini. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub. Bapak Ibu tahu maksudnya apa? Ketika dia bilang Allah Yakub, itu pengertiannya dalam banget bagi orang Yahudi atau bagi orang Israel. Karena kan mereka ngaku percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu pengakuan sampai hari ini. Ngakunya seperti itu. Percaya hanya kepada Allah Bapa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi waktu pemazmur pakai kata berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, dia sedang mengatakan begini, Allah yang pelihara Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang beri janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang sama yang tolong saya sampai hari ini. Berarti Allah itu tidak berubah. Mereka mengalami kesetiaan Tuhan. Makanya mereka bilang begini, Allah yang setia zaman nenek moyang dulu sampai sekarang tolong kami. Maka orang yang seperti inilah yang disebut berbahagia. Karena yakin bahwa Allah yang tolong itu bukan Allah yang selesaikan masalah sementara, tidak. Tapi Allah yang menyelesaikan sampai tuntas persoalan kita. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu sekali lagi gak ada cara lain bagi kita untuk ditolong ketika ada dalam masa susah selain datang sama Tuhan. Mazmur ini juga menjelaskan kepada kita siapa saja orang yang pasti mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Ayat 7. Tapi saya ajak kita baca mulai ayat 6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya untuk tetap setia selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas. Jadi orang yang pasti mendapat pertolongan Tuhan adalah orang yang ditindas. Apa contoh orang yang ditindas? Orang yang gak dapat keadilan, yang diperlakukan tidak adil. Saya mau tanya Bapak Ibu, pernah diperlakukan tidak adil? Pernah ya? Gak usah cari jauh-jauh, dalam rumah pernah dilakukan tidak adil? Pernah ya? Suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Maka tempat pertama kita cek kembali apakah ketidakadilan itu terjadi, cek di rumah. Jangan sampai ke anak ini kasihnya beda, yang ini beda, yang ono beda. Padahal itu tiga-tiga adalah pemberian Tuhan bagi kita. Banyak sekali anak-anak yang merasa sakit hati karena diperlakukan dengan tidak adil dalam kehidupan keluarga. Dan itu yang sering kali terjadi. Nah, Tuhan bilang begini, orang-orang yang diperlakukan tidak adil, ketika dia berseru, dia pasti dapat pertolongan. Jadi kalau Bapak Ibu kita diperlakukan tidak adil, artinya kita diperlakukan berbeda karena kita berbeda agama, karena kita berbeda latar belakang. Bisa juga kita diperlakukan tidak adil karena berbeda suku. Bisa juga kita diperlakukan tidak adil karena berbeda latar belakang keluarga. Tuhan bilang begini hari ini melalui firman-Nya, berserulah kepada Tuhan. Karena dia orang yang pasti menolong orang-orang yang tertindas, orang-orang yang diperlakukan tidak adil. Jadi gak usah cerita lagi kemana-mana, nanti ceritanya jadi banyak. Serahkan itu pada Tuhan, dia penolong kita dalam kesusahan. Siapa lagi orang yang pasti mengalami pertolongan Tuhan? Bagian berikut katakan, orang yang memberi makanan kepada orang yang lapar. Jadi ternyata orang lapar itu kalau dia berseru dan berhadap pada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tapi lapar di sini bukan berarti karena kita nggak mau makan atau kita terlambat makan, bukan. Tapi benar-benar tidak ada yang mau dimakan. Jadi orang-orang yang berkesusahan, mereka yang terbatas dalam segala sesuatu. Kayaknya saya lihat dari ujung kanan sampai kiri nggak ada yang terbatas ini.
Amin. Makanan banyak di rumah. Amin ya. Bagi-bagilah. Gak ada di antara kita yang kelaparan kan ya. Tapi ayat ini mau bilang gini, kalau orang lapar berseru Tuhan pasti menolong dia. Nah, saya ada kadang-kadang lihat banyak gitu ya, orang-orang yang tersingkirkan itu ya. Walaupun mereka kesulitan dalam segala sesuatu, uang juga mungkin gak ada, tapi masih tetap hidup sampai hari ini. Saya yakin ini ayat ini berlaku nih, pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang lapar. Kalau saya lihat Bapak Ibu mungkin bukan yang lapar, kita malah kekenyangan. Orang yang lapar tidak hanya sekedar secara fisik ya, tapi juga orang yang lapar secara batin atau rohani. Itu orang-orang yang ditolak, mereka yang tidak dianggap, mereka yang bisa dibilang disingkirkan, diabaikan. Nah, orang-orang ini kalau berseru pasti mendapat pertolongan Tuhan. Kira-kira begitu. Yang berikut, dikatakan dalam ayat berikutnya, Tuhan membebaskan orang yang, dapat nggak tuh ayatnya Bapak Ibu? Ayat 7 bagian terakhir itu. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tahu ya orang terkurung itu kan berarti dikekang ya. Dia nggak bisa lakukan apapun selain berada dalam satu area yang dikendalikan oleh sesuatu. Nah, orang yang terkurung yang dimaksudkan di sini adalah orang yang dibelenggu, diikat oleh kekuatan dunia. Sistem nilai apapun itu, cara berpikir dunia. Orang yang terkurung itu orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Ya, karena memberi diri untuk melakukan hal itu. Maka ayat firman Tuhan bilang orang-orang yang seperti ini kalau dia berpengharapan saja pada Tuhan, dia pasti akan dibebaskan. Ya. Orang-orang yang terikat dengan banyak hal, terikat dengan dosa, terikat dengan rasa bersalah, terikat dengan kebiasaan buruk. Ada orang yang saya bilang keluarlah dari kebiasaan buruk itu. Saya mau Bu Pendeta tapi kok susah sekali. Berserulah kepada Tuhan. Karena orang yang kayak begini kalau minta dari Tuhan pasti ditolong. Cuman kan kalau kita lihat orang buta fisik kan terbatas ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau fasilitas umum itu ada fasilitas yang dikhususkan bagi mereka yang tunanetra. Artinya ayat ini juga mau bilang tidak hanya orang buta secara fisik yang terbatas keadaan mereka, tetapi orang juga yang buta secara rohani. Kalau dia berseru pasti ditolong sama Tuhan. Buta rohani itu seperti apa sih? Saya kasih contoh begini. Kalau kita mau ambil keputusan sesuatu, kita bingung nih. Saya harus lakukan ini atau itu ya. Ya, kebutaan kita terhadap kehendak Allah. Nah, kalau dalam tahap ini dia berseru pada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ya. Jadi jangan pernah kita mengandalkan kekuatan diri, kemampuan, kepintaran kita, stop. Andalkan Tuhan ketika kita dalam persimpangan mengambil keputusan. Orang yang buta secara rohani, ketika dia berserah, dia mendapatkan pencerahan rohani. Yang berikut, dikatakan Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, lesu. Kadang-kadang dari mimbar ini kelihatan ada orang yang lesu dan tidak loh. Semua langsung senyum-senyum. Supaya kelihatan semangat gitu ya. Kadang-kadang saya dari mimbar, saya kalau lihat, kemarin saya kasih tahu waktu ibadah PA gitu ya. Begitu nyanyi, saya lihat itu kenapa orang dia diam saja ya. Lagu pujian luar biasa, semua jemaat nyanyi tapi pandangan matanya kosong sekali. Kayak lihat ke depan. Gak lihat saya juga sih. Lihat ke depan tapi kayak kosong. Ada yang seperti itu loh. Ya. Dan itu terlihat dari sini. Tapi saya lihat kayaknya hari ini semua tidak letih lesu ya. Tetap aja letih lesu. Bagaimana itu? Ya. Tuhan bilang ini, orang yang letih lesu itu begini. Orang yang lemah, gampang putus asa,
hilang semangat karena banyak masalah yang dihadapi. Ya, saya yakin kalau kita tuh nggak ada orang yang lagi happy-happynya tapi tetap letih lesu. Mungkin mukanya dibentuk kayak begitu ya. Tapi yang saya tahu orang kalau lagi ada masalah pasti mengerut, tuh ya, mengerut mukanya. Itu yang disebut letih lesu. Nah, firman Tuhan bilang begini. Kalau kita ada dalam berbagai persoalan, apakah itu masalah ekonomi, kesehatan, masalah keluarga, bahkan juga dalam masalah pelayanan, jangan putus asa dan hilang semangat. Tapi tetap berseru pada Tuhan, karena orang yang kayak begini pasti ditolong oleh Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang ditolong Tuhan adalah orang benar. Kemudian ayat 9, Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan Dorcas. Dikasih pakai bahasa Depok 1 kan. Di situ tulis janda kan. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim dan ibu-ibu Dorcas. Itu dijaga oleh Tuhan. Ditegakkan kembali. Bapak Ibu, sebenarnya gambaran pendatang, anak yatim, kemudian para janda itu gambaran orang-orang yang identik dengan tidak punya perlindungan. Dan itu paling kuat sekali dalam ajaran orang Israel. Makanya baca kitab dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan selalu katakan, Tuhan melindungi anak yatim dan para Dorcas. Jadi ibu Dorcas sukacita ya. Jangan pas khotbah bilang, ayo suami istri, hei kita mau lihat siapa gitu ya. Wah udah, lihat Tuhan aja dilindungi kok. Amin ya, dilindungi oleh Tuhan, itu bagiannya. Nah Bapak Ibu, ini daftar orang-orang yang pasti mengalami pertolongan Tuhan. Kalau kita lihat daftar ini, kira-kira Bapak Ibu ada 1-2 masuk di situ? Ada? Tidak ada. Ini semua baik-baik saja kah? Baik ya, puji Tuhan. Jadi saya cuma bisa berdoa saja toh. Ya, Bapak Ibu 1-2 daftar ini kita ada di situ? Ada ya? Ada. Saya juga waktu renungan saya bilang, oh iya ya, ada juga. Ada di bagian, tidak usah bilang nanti jemaat tahu lagi. Ada di bagian ini kayak saya nih ada di situ. Tapi hari ini kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Kalau kita tahu kita ada dalam keadaan itu, kita tahu jalan keluarnya. Datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan, pasti mengalami pertolongan Tuhan. Maka dialah penolong yang setia bagi kita. Lalu kalau kita sudah alami pertolongan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan bilang, tolong juga orang lain. Supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu pemazmur ungkapkan dalam ayat 1 ya. Waktu dia bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Itu kayak dia perintahkan jiwanya, dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berarti dia mau bilang begini, ada 2 frasa yang dipakai di situ. Selama aku hidup, selagi aku ada, yang aku lakukan cuma satu, mengarahkan hidupmu selama hidup hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena cuma Dia penolong kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita berdoa. Kami percaya kepada Tuhan, kami mengalami kebahagiaan sejati. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami berjuang seorang diri. Tapi Tuhan kuatkan kami dan menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena kami akan pulang dengan sebuah pengharapan dan kemenangan bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesaan 357 bait yang ketiga. Selalu dekat
Sebagaimana telah diwartakan dalam ibadah umum minggu selama 2 kali berturut-turut, maka dalam kebaktian ini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi 7 orang ibu atau 7 jemaat yang ada dalam gereja Tuhan di tempat ini sebagai penyataan iman mereka secara pribadi dan terbuka di hadapan sidang jemaat, sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 9-10 demikian sabdanya. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Yesus juga bersabda dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Dengan demikian mereka dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam persekutuan gereja serta diperkenankan untuk bertanggung jawab membangun tubuh Kristus seperti firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kita percaya dan mengaku bahwa Allah di dalam Yesus Kristus mengumpulkan anak-anaknya dari segala bangsa dan suku bangsa, serta mempersatukan mereka menjadi satu tubuh, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya dan kita anggota-anggotanya. Di dalam baptisan kudus dinyatakan dan dimeteraikan kepada kita bahwa kita dihisapkan ke dalam janji anugerah Allah. Karena itu sebagai anggota-anggota dari jemaat Kristus patutlah kita dibaptiskan. Di dalam perjamuan kudus Kristus memberikan kepada kita roti dan anggur sebagai tanda dan meterai dari tubuhnya yang disalibkan dan darahnya yang dicurahkan. Dengan demikian ia menghubungkan kita dalam persekutuan dengan Dia dan sesama kita, dalam persekutuan dan perbuatan sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta memberitakan kerajaan Allah. Kini setelah saudara-saudara mengikuti kelas katekisasi dan mempertimbangkan kepercayaan dan pengenalan saudara-saudara akan kebenaran Allah, maka dengan sukacita saya menyambut kehendak ibu-ibu sekalian, dan oleh karena itu saya persilakan untuk berdiri. Sebagai tanda penyataan